Oke, selamat datang di channel Hobindo yang pada hari ini bukan nge-review tapi cuma ngebahas saja, ngebahas gear seperti video yang kemarin saya upload atau mungkin seminggu yang lalu itu, yaitu tentang barisan perlengkapan gear, apa itu first line, second line, third line. Oke, saya lanjut dengan pembahasan perlengkapan atau gear airsoft. Ini tips dan trik saja. Untuk catatan, saya bukan profesional airsofter. Saya main juga nggak begitu sering banget, tapi ini adalah gear yang saya bentuk semenjak saya bermain airsoft. Dari awal saya bermain dengan gear-gear modern. Jadi kalau kalian masih menggunakan gear-gear jadul, kalau kata saya lebih saya sarankan upgrade seperti ini. Ataupun video ini bisa kalian jadikan video acuan aja untuk bagaimana membentuk setup kalian. Oke, untuk kalian pemula, mungkin tipikal kalian perlengkapan airsoft seperti ini bentuknya. Vest, chest rig, tas, helm, dan juga combat shirt, combat pant. Tipikalnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya, yang kalian pikirkan jangan ini dulu. Memang di airsoft kalian bisa sekeren apapun. Saya begitu masalah kalau kalian misalkan bawa gun bag kalian sambil supir. Saya nggak begitu masalah kalau kalian misalkan bawa dakimakura sambil supir. Bodo amat. Selama kalian menikmati gameplay kalian dan juga kalian mengaku hit kalian. Yang penting itu kok di airsoft kalau kata saya. Tapi yang kalian pikirkan untuk kalian mau jadi acuan gear, yang kalian pikirkan bukan gear terlebih dahulu, akan tapi kalian pikirkan yaitu unit kalian terlebih dahulu. Oke? Untuk catatan aja, catatan kewarasan. Kalau kalian udah beli unit kalian, mau itu unit spring, mau unit itu unit AEK puluhan juta, spring cuma ratusan ribu. Yang pertama kalian beli yaitu tetap safety gear, yaitu iPro, kacamata pelindung, goggles, dan juga yang paling penting selalu orang lupa katakan yaitu gun bag. Jadi ya perlu diingat itu seperti itu dulu saja. Oke, kenapa saya bahas untuk unit terlebih dahulu? Tergantung unit kalian. Kalau misalkan unit kalian VSR, kan nggak butuh gear yang sangatlah banyak. Tapi kalau unit kalian kayak M4 seperti ini, GBBR dan kawan-kawan, AEK mau sistem apapun, yang perlu kalian pikirkan sistem unitnya terlebih dahulu. Karena apa? Perbedaan sistem unit atau mungkin perbedaan tipe unit itu menentukan gear kalian. Yang perlu diingat dari saya, filosofi saya itu adalah gear itu bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk gear kalian atau perlengkapan kalian. Apabila perlengkapan itu menyesakkan, langsung buang, ganti perlengkapan yang lain, coba perlengkapan baru. Itu filosofi saya untuk perlengkapan airsoft. Oke, kalau kalian tahu, saya menggunakan M4, saya beli lagi M4 AEG, saya punya M4 GBBR juga. Tapi untuk gear pertama yang saya beli untuk airsoft saya yaitu pertama sling. Karena apa? Banyak sekali orang yang menjatuhkan unit mereka di tanah. Dan juga kalau misalkan mereka beli sling, biasanya slingnya cuman dilepas dan menggantung saja. Itu menyusahkan bagi mata saya. Oke. Habis itu kalian perlu pikirkan magasin apa yang kalian pakai. Kalau bagi saya lebih suka realistis. Saya menggunakan magasin mid cap. Mungkin nggak serealistis magasin low cap, tapi mid cap ini menjadikan baseline atau acuan yang sangatlah bagus untuk M4 AEK biar realistis. Karena apa? Saya lebih dituntut untuk reload dan juga agar musuh saya lebih kompetitif dengan saya. Oke, kita bahas mid cap. Ada juga magazine high cap. Magazine high cap berbeda dengan mid cap, yaitu kapasitasnya dan juga tipe mekanismenya. Kalau mid cap ini dia bekerja dengan pegas saja, tapi kalau menggunakan high cap kalian biasanya ada dua pilihan, yaitu dikerek atau juga ditarik flash mag. Kapasitas high cap juga menjadi acuan perbedaan mid cap dan high cap. Karena apa? High cap itu kapasitasnya lebih tinggi sesuai dengan namanya high capacity, dengan kapasitas biasanya sekitar 300 bb high cap sampai juga 450. Apabila kita berbicara dengan mid cap, biasanya kapasitas antara 120 sampai 250 bb. Oke, mungkin itu juga berbeda tiap unit-unit. AK high cap dia bisa muat sampai 600 bb kalau nggak salah, kalau nggak 500 bb. Ada aja yang panjang itu, yang kerek itu magasin RPK kalau nggak salah. Dan juga unit-unit lain P90 high capnya bisa sampai berapa ratus bb, atau mungkin converter M4 dia bisa jadi drum mag. Jadi yang perlu kalian pikirkan seperti itu. Oke, kalau kalian udah memilih
magazin kalian, kita kembali lagi ke sistem M4. M4 ini kalau kalian menggunakan magazin high cap, kalau kata saya tidak perlu menggunakan gear. Karena apa? High cap bisa memuat 300 pp. Jika kalian bawa 2 magazin, itu menjadi 600 pp kapasitasnya di field kalian langsung. Dan juga untuk reloadnya sangat cepat, tinggal dituang saja. Kalau menggunakan magazin mid cap, kalian perlu loader suntik ataupun loader yang ditusuk seperti itu. Oke, kita balik lagi ke magazin. Penjelasan mungkin agak berat di sini ya. Kalau kalian pakai high cap, perlu diingat lagi kan nggak perlu gear. Kalau kalian pakai mid cap, kalian perlu gear. Oke. Kalau saran saya, kalau kalian pakai high cap, bawa 2 high cap aja udah cukup buat sekali sukir kecil. Tapi kalau misalnya sukir besar, saya bisa menuju acuan gear untuk mid cap. Oke, kita ke selanjutnya untuk gear yang pertama kali kalian beli, yang saya sarankan untuk magazin mid cap, yaitu ini. Bukan patch-nya, akan tetapi chest rig-nya, chest rig airsoft seperti ini. Chest rig yang saya sarankan yaitu chest rig dari Run and Gun, TDI, dan juga Fazera Tactical Concept, atau mungkin CSM Tactical Gear. Untuk catatan, saya tidak punya hubungan bisnis dengan 2 toko tersebut, tapi saya suka produk mereka. Oke, ini adalah chest rig D3 CRM Micro yang lebih saya prefer karena apa? Ada admin pouch yang besar dan juga ada tempat pistol dan magazin pistol dan juga 3 magazin mid cap. Oke, kita balik lagi. Fungsi utama chest rig yaitu yang perlu kalian pikirkan satu, jika kalian menggunakan mid cap atau mungkin membawa 3 high cap atau lebih, adalah membawa magazin kalian seperti ini. Seperti ini. Jadi kalian bisa efektif kalau menggunakan mid cap sekitar mungkin 120 kali 360 bb di chest rig kalian, tambah di unit 120 lagi, jadi bisa efektif berapa ratus bb seperti itu. Dan juga kalian bisa lebih lama di field kalau menggunakan high cap. Jadi kan nggak perlu namanya reload lagi, kan tinggal tukar magazin. Oke, mungkin itu untuk chest rig. Dan juga chest rig ini kenapa saya sarankan untuk dibeli pertama kali, karena bisa di skala. Apa itu di skala? Yaitu kalau kalian di beberapa waktu kemudian memutuskan untuk membeli pistol, kalian tinggal konfigurasi seperti ini. Jadi modular. Jadi kalian bisa buat pistol 2 magazin. Perlu diingat, kalau kalian beli pistol, kalian menghilangkan satu buah magazin. Saran saya, kalau 1 magazin ini kalian lepas dari chest rig, kalian taruh di kantong kalian. Oke, kalau misalkan kalian mau ikut joint ops menggunakan HT seperti ini, saran saya apa? Kalau kalian beli chest rig Run and Gun, biasanya didapat ini. Ini namanya winger pouch. Kalian bisa taruh di samping chest rig-nya. Kalian bisa tambah HT di sampingnya. Jadi modular kalau kata saya. Kalian bisa bentuk seperti ini. HT, 2 magazin, 1 buah pistol. Oke, ini mungkin saya nggak lengkap untuk chest rig-nya, tapi ini ada harnessnya atau mungkin talinya, strapnya. Jadi bisa kalian taruh di depan dada kalian seperti ini. Untuk saran saya, kalau menggunakan chest rig jangan terlalu ke bawah. Karena apa? Karena nanti bakal swaying. Dan juga kalau saya sarankan di atas perut dan juga di bawah dada, atau pas di tengah-tengah sini kalau kata saya. Karena apa? Kalau kalian terlalu ke atas, kalau kalian menggunakan winger seperti ini, antena kalau nggak pas kalian narik terlalu tinggi, biasanya hentak dagu kalian. Jadi loadingnya seperti itu. Kalau kata saya agak rendah lagi, tapi jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, kalau pribadi saya, kalau chest rig terlalu rendah, dia bakal swaying atau mungkin bakal gerak maju mundur. Oke, untuk dari sini kalian mendapatkan namanya baseline, kalau kata saya lumayan bagus, atau mungkin starter acuan yang sangat bagus. Karena apa? Chest rig ini bisa kalian skala ke atas atau skala ke bawah, jadi seolah modular. Mungkin titel video ini tentang modular ya, dan juga modularitas gear. Oke, udah sampai situ. Kalian bisa kasih multi tool sebelah kanan, bisa kasih magazin pistol sebelah kiri.
Mungkin kalian bisa menjadi dua rute dari sini. Kalian mau main IPSC sambil supir, atau mungkin kalian mau fokus ke aspek milsimnya atau mungkin aspek joint operation. Milsim perlu saya ingatkan kembali, ada military simulation di mana supirnya mungkin bisa sampai 2 harian lebih. Perlu diingat seperti itu. Jadi ya itu. Kalau kalian fokus milsim, saya sarankan beli fast dulu terlebih dahulu. Tapi kalau bagi saya, mungkin kalian mau nyoba IPSC, IPSC, saya sarankan yaitu kalian nambah gear kalian dengan belt seperti ini, belt yang keras, rigid belt seperti ini. Karena apa? Kalau saran saya di IPSC kalian biasanya belt only, nggak mungkin pakai vest, nggak mungkin pakai chest rig. Ini menurut saya sambilan saja. Kalian beli holster bisa via cuman dari sabuk kalian, atau mungkin kalian bisa beli yang langsung webbing ke sabuk kalian untuk magazin pistolnya. Tapi untuk saran saya, kalian langsung beli seperti ini, belt parachuter rekomendasi saya, atau mungkin kalian bisa cek di Pajero Tactical Concept untuk belt seperti ini, belt shooter seperti ini. Ini rekomendasi saya pribadi. Jadi itu kalian bisa langsung beli holster, kalian tancapkan ke sabuk, tapi juga kalian bisa beli sistem sabuk seperti ini. Saya akan bahas sistem sabuk saya pribadi di lain waktu. Tapi ini kalau saran saya, setup seperti ini: 1 magazine rifle, 2 magazine pistol, medic pouch, dan juga holster. Kenapa saya nggak rekomendasi beli sabuk dulu dan juga langsung beli harness, dimana mungkin yang dipakai off-ridge dengan harness yang bawa camelback atau dan kawan-kawan? Karena satu, kalau kalian lari menggunakan belt dan lari menggunakan chest rig, beban magazin dan pistol itu akan lebih rendah dan mengakibatkan kalian lari agak begitu lambat, bakal mengurangi kecepatan lari kalian. Mohon maaf kalian wadah seperti itu. Tapi kalau kamu menggunakan chest rig, seperti menggunakan tas tapi di depan, beban di kaki ke bawah itu nggak begitu kerasa, kalian seperti bawa tas kecil di depan. Kalau menurut saya, perbedaan kenapa saya tidak menyarankan beli belt melainkan beli chest rig terlebih dahulu seperti itu. Dan juga kalau kalian menambah barang-barang seperti mungkin kalian kasih pouch HT, multi tool, atau mungkin bag yang lebih besar, dan pouch, bebannya lebih besar di pinggang kalian, sedangkan beban di bagian atas itu membuat lebih banyak. Jadi kalian lebih condong bergerak bagian dari perut ke atas, sedangkan kalian jarang jalan kiri ke kanan. Kalau kata saya, kalian lebih enak menggunakan chest rig untuk pertama kali. Oke, mungkin kalau kalian lebih fokus ke dunia milsim, rute keduanya selain dari belt yaitu adalah kalian tambah namanya ini, assault pack dan juga mungkin flat pack dari strategic copy dari Pajero Tactical Concept atau CSM. Saya rekomendasi karena apa? Kalau kalian tahu chest rig ini modular, kalian bisa tambah di samping, di belakangnya. Jadi kalian nggak usah namanya bawa tas ransel biasa. Kenapa saya katakan saya memilih menggunakan tas seperti ini? Karena apa? Tas yang dicantolkan atau secara langsung terintegrasi dengan chest rig itu biasanya dia lebih kokoh dan lebih rapat untuk badan kalian, jarang swaying dan juga jarang jatuh. Kalau kalian tahu, kalau kalian tas biasa, kalau kalian lari biasanya agak turun, lama-lama turun. Kalau tasnya terlalu anggap aja dengan berbahan murah, atau mungkin bagian dalam tasnya itu nggak bagus, biasanya makin lama turun. Jadi kalau kalian pas nembak biasanya tiba-tiba turun, dan juga kalian juga mengganggu shouldering kalau kata saya. Oke. Kenapa saya sarankan tas? Yaitu kenapa kalau kalian misalkan main joint operation atau milsim, ini bisa membawa BB tambahan dan juga gas tambahan, atau mungkin keperluan lain di mana tempat respon lumayan jauh. Jadi seperti itu. Mungkin saya lupa lagi untuk tambahan untuk chest rig. Kalau misalkan kalian memerlukan kompromi di antara flat pack atau assault pack
dan juga chest rig, kalian beli namanya dangler pouch. Dangler pouch ini nggak sebesar assault pack atau mungkin tas, tapi dia memuat barang-barang lumayan banyak dan besar. Anggap aja kalian bisa masukkan loader Odin Speed Innovation, dan juga kalian bisa masukkan kantong BB yang lumayan udah kalian habiskan untuk high cap kalian ataupun mid cap kalian. Oke, berhubung saya udah bawa ke atas, ini vest pribadi saya. Ini adalah rute terakhir kalau kalian main milsim, atau mungkin kalian lebih condong permainan dimana gearnya harus gear full gear. Saya terakhir yaitu ini vest. Karena kenapa saya taruh terakhir vest ini, kalau bagi saya adalah kebutuhan terakhir untuk kepentingan main sukir atau mungkin main game-game besar. Karena apa? Biasanya orang-orang kalau ditembak di vestnya kadang-kadang nggak ngaku. Saya mengerti kenapa, karena terkadang BB itu kalau ketika nembak vest itu kulit kalian nggak begitu terasa. Jadi saya sarankan ini gear terakhir. Tapi juga saya biasa juga pakai vest juga, terkadang kalau vestnya ditembak saya terasa. Karena apa? Karena bahannya busa hati di dalam vest ini, jadi kalau tembak suaranya bakal kedengeran sekali seperti itu. Jadi kayak gitu. Oke, kita kembali lagi integrasi modularitas gear saya. Kalau bagi saya jadi bisa di downgrade atau mungkin bisa jadi upgrade jadi seperti ini gear pribadi saya. Mohon maaf. Kalau standarnya mungkin orang-orang upgrade chest rig mereka tambah vest seperti ini, integrasi. Tapi kalau saya sudah bisa menemukan cara bagaimana saya nggak perlu menggunakan tas sendiri. Saya bisa menempelkan tas ini dengan saya bisa melepasnya sendiri. Ini perlengkapan full gear pribadi saya seperti ini. Kayak gini. Belakangnya flat pack, assault pack, depannya chest rig, dengan juga plate carrier saya atau mungkin vest saya sendiri. Jadi kayak gitu untuk modularitas gear pribadi saya dan juga tips and tricks gear pribadi saya. Saya biasanya tambahkan belt saya karena saya nggak suka tarik pistol dari atas. Karena apa? Terkadang dia terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, dan juga dia terlalu sering bergoyang. Kalau pistol saya drawing dari pistol kalau saya tarik dari atas atau mungkin dari sini, biasanya agak kurang terbiasa kalau pribadi saya. Tapi kalau misalkan saya dari belt, saya juga main di PSC, saya lebih prefer narik magazine itu dari sabuk, sedangkan ketimbang dari vest atau chest rig atau mungkin kalian taruh di mana gitu. Oke, mungkin itu aja untuk gear pribadi saya. Saya mungkin nggak bahas 2 hal atau 3 hal yang saya katakan tadi, yaitu apa? Seragam dan juga helm. Karena apa? Saya nggak begitu suka menggunakan 2 hal itu untuk sekarang, karena saya orangnya simple. Saya datang field, kalau kalian suka foto-foto nggak apa-apa sih, tapi kalau kalian mau anggap aja mau sukir yang have fun, nembakin orang dengan cara-cara kalian pribadi kalian sendiri, saya kalau kata saya jarang condong ke sini. Saya biasa cuma pakai topi sama buff. Jadi ya kayak gitu. Jadi setup pribadi saya dan juga tips and tricks dan juga mungkin acuan kalian untuk memilih gear dan beginner guide. Videonya mungkin seperti itu aja. Nah, kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, nggak begitu masalah. Mohon maaf agak lemes karena apa? Kecapean kemarin. Dan saya ngejar schedule tiap minggu upload. Jadi ya kayak gitu. Mungkin itu aja untuk gear-gear tips and tricksnya. Pribadi saya perlu diingat, saya nggak pernah stay di satu gear. Saya bisa ganti-ganti. Kalau kalian tahu, saya mengeluarkan video saya menggunakan belt only, chest rig only, dan juga mungkin nggak pakai gear sama sekali kapan-kapan. Jadi cuman bawa 2 magazine saja seperti ini di kantong dan juga di unit. Jadi kalau nggak saya buat coupler seperti ini. Jadi ya kayak gitu aja untuk video hari ini, penjelasan gear modular dan kawan-kawan. Mungkin cukup itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.